Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban LKM 3 dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Madi Pipi Arianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada LKM 3 ini terdapat 15 soal yang diberikan, yang mana yang pertama yaitu mengapa identifikasi gugus fungsional dengan uji kimia memegang peranan penting dalam identifikasi suatu senyawa organik yang belum diketahui. Identifikasi gugus fungsional dengan uji kimia memegang peranan penting karena dengan mengetahui gugus fungsi, maka akan dapat diketahui golongan dari senyawa organik tersebut karena setiap golongan senyawa organik memiliki sifat tertentu yang bergantung pada gugus fungsional yang dimilikinya. Selanjutnya, nomor 2, bagaimanakah cara mengidentifikasi keberadaan unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik? Yang pertama, campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida kering atau CuO. Kemudian masukkan dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Selanjutnya, panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian ujilah adanya gas karbon dioksida dengan air kapur dan uji adanya uap air dengan kertas kobalt. Selanjutnya, soal nomor 3, bagaimana cara Anda membuktikan suatu reaksi organik menghasilkan air, oksigen, dan karbon dioksida? Untuk mendeteksi karbon dioksida dan air, campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida kering atau CuO. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian ujilah adanya gas karbon dioksida dengan air kapur dan uji adanya uap air dengan keras kobalt. Sedangkan untuk mendeteksi oksigen, sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena atau toluena atau hidrokarbon. Selanjutnya, siapkan kertas saring yang sudah diberi reaksi Vayrox dan dikeringkan, yang mana disebut dengan kertas Vayrox. Kemudian, larutan sampel diteteskan pada kertas Vayrox. Apabila terjadi warna merah, berarti zat tersebut diindikasikan mengandung oksigen. Selanjutnya, soal nomor 4, dalam analisis unsur, ada uji yang menggunakan tembaga 2 oksida kering atau CuO. Jelaskan bagaimanakah caranya membuat CuO kering tersebut. CuO kering dibuat dengan mengekstraksi tembaga dari bijinya. CuO kering dapat dibentuk dengan memanaskan tembaga di udara sekitar 300-800 derajat Celcius. Dengan reaksi 2Cu dan direaksikan dengan O2 menghasilkan 2CuO. Selain itu, CuO dapat dibuat dengan cara memanaskan tembaga 2 nitrat, tembaga 2 hidroksida, atau tembaga 2 karbonat. Reaksinya yaitu 2CuNO3 2 kali diuraikan menjadi 2CuO, 4NO2 dan O2 pada suhu 180 derajat Celcius. Reaksi yang kedua, CuOH 2 kali diuraikan menjadi CuO dan H2O pada suhu 80-100 derajat Celcius. Yang ketiga, Cu2CO3OH 2 kali diuraikan menjadi 2CuO dan CO2 serta H2O pada suhu 290 derajat Celcius. Selanjutnya, soal yang kelima, untuk mendeteksi oksigen digunakan reaksi Vayrox. Jelaskan komponen dan cara membuat reaksi Vayrox tersebut dan langkah-langkah reaksi yang terjadi dalam mendeteksi oksigen. Yang pertama, pembuatan reaksi Vayrox. Reaksi Vayrox ini dibuat dengan melarutkan 1 gram KCNS dalam 10 ml metanol dan 1 gram FeCl3 dalam 10 ml metanol. Kedua larutan tersebut dicampur dan endapannya disaring. Filtrat mengandung senyawa kompleks Fe3+, FeCNS 6 kali, min 3 yang disebut dengan reaksi Vayrox. Selanjutnya, yang kedua, cara mendeteksi oksigen sebagai berikut, yaitu sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena atau toluena atau hidrokarbon. Kemudian, siapkan kertas saring yang sudah diberi reaksi Vayrox dan keringkan, sehingga disebut kertas Vayrox.
Selanjutnya, larutan sampel diteteskan pada kertas Verox. Apabila terjadi perubahan warna menjadi merah, berarti zat tersebut diindikasikan mengandung oksigen. Selanjutnya, soal yang keenam, pada uji deteksi larutan nitrogen menggunakan filtrat lysine, jelaskan bagaimanakah cara membuat filtrat tersebut dan reaksi yang lengkap pada uji larutan nitrogen. Pembuatan ekstrak natrium atau filtrat lysine dilakukan dengan zat organik yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian tambahkan sepotong natrium atau sebesar kacang kedelai yang dikeringkan dulu dengan kertas saring. Selanjutnya, panaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Kelebihan natrium dihilangkan dengan menambahkan etanol dan campuran dipanaskan lagi sampai merah membara. Selanjutnya, isi tabung dilarutkan dalam aquades dengan cara memecahkan tabung tersebut. Lalu larutan tersebut disebut dengan filtrat resin atau ekstrak natrium yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan halogen. Persamaan yang terjadi yaitu C3H7NO2S dan direaksikan dengan Na menghasilkan NaCN, 2NaCN direaksikan dengan FeSO4 menghasilkan FeCN 2 kali dan Na2SO4. FeCN 2 kali direaksikan dengan 4NaCN menghasilkan Na4 FeCN 6 kali, 3Na4 FeCN 6 kali direaksikan dengan 4 FeCl3 menghasilkan Fe4 FeCN 6 kali, 3 kali, dan 12 NaCl. Selanjutnya soal nomor 7, untuk mengetahui keberadaan nitrogen, belerang, dan halogen menggunakan logam natrium, jelaskan mekanisme yang terjadi. Pembuatan ekstrak natrium untuk mendeteksi unsur nitrogen, belerang, dan halogen. Zat organik yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian tambahkan sepotong natrium atau sebesar kacang kedelai yang dikeringkan dulu dengan kertas saring. Kemudian dipanaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Kelebihan natrium dihilangkan dengan menambahkan etanol dan campuran dipanaskan lagi sampai merah membara. Selanjutnya larutan ini disebut dengan filtrat lysine atau ekstrak natrium yang mana selanjutnya digunakan untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan halogen. Persamaan reaksinya yaitu reaksi nitrogen dengan natrium yaitu 6Na dan direaksikan dengan N2 menghasilkan 2Na3N. Selanjutnya reaksi belerang dengan natrium 2Na direaksikan dengan S menghasilkan Na2S. Selanjutnya, reaksi halogen atau klorin dengan natrium yaitu 2Na direaksikan dengan Cl2 menghasilkan 2NaCl. Selanjutnya, nomor 8, deteksi belerang menggunakan natrium nitroperosida dituliskan kemungkinan reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi yaitu S2- direaksikan dengan FeCN 5 kali NO2- menghasilkan FeCN5NOS4-. Soal yang nomor 9, sampel yang mengandung N menggunakan garam mol, jelaskan mengapa menggunakan garam tersebut. Digunakan garam ini karena garam mol mengandung ion Fe2 yang bersifat sebagai pereduksi kuat. Rumus kimia garam mol adalah FeNH3SO4. Selanjutnya soal nomor 10, mendeteksi halogen menggunakan asam nitrat pekat dapatkah diganti dengan asam yang lebih encer? Dan jelaskan kemungkinan yang terjadi jika menggunakan asam-asam anorganik lainnya. Penggunaan asam nitrat pekat dalam percobaan ini bertujuan untuk mengoksidasi senyawa organik yang digunakan ke keadaan oksidasi tertinggi senyawa tersebut. Dalam praktikum, senyawa asam nitrat digunakan sebagai reagen atau pereaksi, jadi dapat digunakan untuk mereaksi senyawa organik dalam uji unsur halogen. Apabila asam nitrat yang digunakan adalah asam nitrat encer, maka oksidasi senyawa organik tidak akan maksimal dan dapat berpengaruh pada hasil uji analisis unsur yang dilakukan, yang mana salah satunya adalah uji halogen. Soal yang nomor 11, apa yang dimaksud dengan gugus fungsional dalam senyawa organik? Gugus fungsional atau gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat suatu senyawa. Senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi yang sama dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Selanjutnya, soal nomor 12, jelaskan cara yang digunakan untuk mendeteksi ketidakjenuhan dalam suatu senyawa organik.
Untuk mendeteksi ketidakjenuhan, yang pertama dapat dilakukan dengan tes Bayer. Sedikit larutan dalam air atau alkohol atau zat cair ditambahkan larutan Bayer atau larutan KMNO4 alkalis. Tetes demi tetes sambil dikocok. Apabila warna larutan KMNO4 memudar, berarti positif adanya ikatan tidak jenuh. Selanjutnya, dapat digunakan tes bromin dengan larutkan sedikit zat dalam CCl4 dan tambahkan larutan 5% BR2 dalam CCl4 tetes demi tetes sambil dikocok. Bila warna larutan berubah menjadi tak berwarna, berarti positif adanya ikatan tidak jenuh. Selanjutnya, soal nomor 13, jelaskan reaksi yang lengkap dalam mendeteksi senyawa aromatik dan alifatik. Dapat dilakukan dengan menggunakan tes asap. Yang pertama, taruh sedikit senyawa pada spatula, panaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Terbentuknya asam menunjukkan adanya senyawa aromatik. Dengan reaksi C6H6 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO dan H2O. Selanjutnya, soal nomor 14, jelaskan cara mendeteksi gugus hidroksi pada alkohol, gugus aldehid, gugus fenolat, gugus keton, ester, dan gugus nitro. Yang pertama, untuk mendeteksi gugus hidroksi senyawa alkohol, dapat dilakukan dengan tes serat amonium nitrat. Dengan sedikit zat ditambahkan tetes demi tetes larutan serat amonium nitrat. Bila muncul warna merah, mengindikasikan adanya gugus alkoholat atau alkohol. Setelah itu dapat digunakan tes asetil klorida. Dengan sedikit zat ditambahkan 2-3 tetes asetil klorida akan dihasilkan gas. Gas yang dihasilkan tersebut apabila didekatkan dengan larutan amonia pekat akan menghasilkan asap putih. Selanjutnya, mendeteksi gugus aldehida dapat dilakukan dengan tes Fehling. Sebanyak 1 ml larutan Fehling A, CuSO4 dalam asam asetat, dicampurkan dengan 1 ml larutan Fehling B, garam roksil dalam larutan NaOH. Tambahkan sedikit zat dan panaskan dalam tanas air. Bila warna biru larutan secara perlahan berubah menjadi endapan merah bata dari Cu2O, maka menunjukkan adanya gugus aldehida. Selanjutnya, mendeteksi gugus fenolat. Dapat dilakukan dengan tes feriklorida. Zat dilarutkan dalam alkohol, kemudian ditambahkan tetes demi tetes larutan FeCl3. Apabila berubah warna menjadi ungu, biru, hijau, atau merah anggur, berarti positif adanya gugus fenol. Selanjutnya, mendeteksi gugus keton. Dapat dilakukan dengan tes DNP. Sedikit zat dilarutkan dalam HCl encer, kemudian tambahkan larutan 2,4 dinitrofenilhidrasin. Kocok campuran tersebut. Apabila terjadi endapan berarti positif adanya gugus keton. Selain itu, dapat juga dengan tes iodoform. Buat larutan iod dalam Ki 0,25 gram I2, 0,5 gram Ki dalam 2 ml larutan air. Sedikit zat ditambahkan ke dalam 2 ml larutan NaOH 10%. Tambahkan sedikit demi sedikit larutan iod dalam Ki. Apabila positif adanya keton, maka warna coklat akan hilang dan terbentuk endapan iodoform yang berwarna kuning. Selanjutnya, mendeteksi ester. Dapat dilakukan dengan tes ferrihidroksamat. Zat larutkan dalam 0,5 ml larutan jenuh hidroksilamin hidroklorida dalam metanol. Tambahkan larutan KUH dalam metanol sampai bersifat basah. Selanjutnya, panaskan campuran tersebut sampai mendidih, lalu dinginkan dan tambahkan 1-2 tetes larutan FeCl3. Kemudian, asamkan dengan larutan HCl. Apabila ada ester, maka terjadi warna merah anggur. Selanjutnya, mendeteksi gugus nitro. Dapat dilakukan dengan tes merah biru. Sedikit zat ditambahkan asam nitrit, nitroalkana primer dan sekunder akan membentuk turunan senyawa nitroso yang berwarna biru. Tambahkan larutan NaOH. Apabila nitroalkana primer akan berubah menjadi garam natrium yang berwarna merah, sedangkan nitroalkana sekunder tidak memberikan perubahan. Selanjutnya, soal nomor 15, silakan dicermati dan analisis metode yang digunakan dalam analisis kadar belerang pada batu bara yang termuat dalam jurnal yang diberikan. Nah, metode yang digunakan dalam analisis kadar belerang pada batu bara yang termuat dalam jurnal adalah analisis kuantitatif dengan penjabaran metode. Yang pertama,
Pemindahan sinar X, dispersif, energi mikroskop, elektron analisis atau SEN-EDAP. Yang kedua, mikroskopi elektron probe, microanalyzer aptik atau EPM. Yang ketiga, spektroskopi, fotoelektron sinar X. Yang keempat, oksidasi suhu terprogram atau PTO. Yang kelima, pengurangan suhu terprogram atau PTR. Dan yang keenam, metode pirolisis Curie. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om.